أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال أثقل الساعات على الخليل بن أحمد ساعة يأكل فيها. طيب واحد يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. أثقال الساعة على الخليل بن أحمد ساعة يأكل فيها. وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد أذكياء العالم المولود سنة 100 والمتوفى سنة 170 رحمه الله تعالى. يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها فالله أكبر ما أشد الفناء في العلم عنده وما أوقد الخير على الوقت لديه. إلى أن قال أثقل الساعات على الخليل بن أحمد ساعة يأكل فيها. Athqalu sa'at, waktu yang paling berat. Alal Khalil bin Ahmad, bagi Al-Imam Khalil bin Ahmad, sa'atun ya'kul fiha, adalah waktu yang digunakan untuk makan. Jadi Al-Imam Khalil bin Ahmad ini salah satu ulama besar, ya, salah satu orang soleh. Wa qala Abu Hilal Al-Askari fi kitabihi Al-Hath ala talabil ilmi wal ijtihad fi jam'i. Abu Hilal Al-Askari mengatakan di dalam kitabnya Al-Hath ala talabil ilm, kitab yang berjudul anjuran untuk mencari ilmu, wal ijtihad fi jam'i, bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan ilmu. Di dalam kitabnya Abu Hilal Al-Askari beliau menceritakan bagaimana Al-Imam Khalil bin Ahmad di dalam menjaga waktu. Karena Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri ahad adhkiya'il alam, salah satu orang yang cerdas, orang yang pintar. Al-Maulud sanah mi'ah, beliau lahir tahun ke-100 Hijriah, wal mutawaffa sanah mi'ah wa sab'in rahimahullahu ta'ala. Meninggalnya itu di tahun 170. Jadi usia beliau 70 tahun. Yaqul,
Berkata Al-Imam Khalil bin Ahmad, "Athqalu sa'at 'alayya sa'atun akulu fiha." Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu yang aku gunakan untuk makan. Jadi Al-Imam Khalil bin Ahmad itu menggunakan waktu yang beliau miliki untuk makan itu eman, berat rasanya itu. Tapi mau gimana lagi ya, memang harus ada makanan yang dikonsumsi biniyatil ibadah, dengan niat ibadah. Kalau nggak makan nggak maksimal belajarnya itu. Walaupun berat tapi mau nggak mau ya. Jadi beliau menggunakan waktunya untuk makan, dan waktu yang paling berat yang beliau miliki itu ketika waktu beliau digunakan untuk makan. Sa'atun akul fiha ya. Fallahu akbar ma asyaddal fana' fil ilmi indahu ya. Coba lihat bagaimana besarnya al-fana ya, makom fana terhadap ilmu indahu di sisi Al-Imam Khalil bin Ahmad. Jadi kalau sudah masuk dalam dunia ilmu itu lupa. Sehingga kalau ada waktu yang digunakan untuk selain ilmu itu terasa eman. Wa ma auqadal ghairah 'alal waqti ladai. Alangkah besarnya ghairah, kecemburuan yang beliau miliki terhadap waktu ladaihi di sisi Al-Imam Khalil bin Ahmad. Ya, wa hakadha ulamauna, ya, salafus saleh, ya seperti ini keadaan mereka itu. Jadi enggak heran ketika mereka itu menjadi orang-orang besar, menjadi orang alim, menjadi orang saleh itu karena memang ada pengorbanan yang mereka lakukan. La yustata'ul ilm birahatil jisim. La yunalul ilm birahatil jisim. Ilmu itu enggak bisa didapatkan dengan santai. Kalau mau ingin mendapatkan ilmu ya harus berkorban. Al-ilmu ghali, ilmu itu mahal. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu kita harus berupaya semaksimal mungkin, menggunakan semua waktunya. Itu pun yang kita dapatkan dari ilmu itu sedikit. Ya, seakan-akan ilmu itu mengatakan a'ti kullak wa a'tika ba'di. Berikan kepadaku semua yang kau miliki. Waktumu, tenagamu, hartamu, semuanya berikan. A'tini kullak, berikan kepadaku semuanya. Kata ilmu. Terus apa yang akan dia dapatkan? U'tika ba'di, akan aku berikan sebagian kecil, ya. Sebagian kecil dari ilmu itu. Itu pun sudah maksimal ya, apalagi kita enggak berkorban, apalagi enggak bersungguh-sungguh, apalagi enggak rajin. Terus apa yang akan kita dapatkan? Kemudian Abu Yusuf sa'ata mautihi yubahith fi mas'alatin fiqhiyah. Al-Imam Abu Yusuf ini salah satu murid dari Al-Imam Abu Hanifah ini. Abu Yusuf sa'ata mautihi, di waktu ketika beliau akan meninggal, yubahith, beliau masih sempat membahas masalah fikih. Beliau keadaannya itu sudah sakit, akan meninggal. Tapi yang beliau fokuskan itu apa? Beliau masih sempat membahas satu masalah fikih dengan muridnya. Ini Al-Imam Abu Yusuf ini. Wa hadzal Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Al-Imam Abu Yusuf, ini Abu Yusuf ini kunyahnya ya. Namanya itu Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi thumma Al-Baghdadi. Jadi namanya itu Ya'qub bin Ibrahim. Tapi kemudian diberi julukan oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, karena memang Ya'qub itu ya, Nabi Ya'qub kan punya putra Nabi Yusuf. Jadi disebut dengan Abu Yusuf ya. Ini kunyah yang diberikan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya. Al-Maulud, yang dilahirkan sana mi'ah wa thalathata asyar, tahun 113. Wal mutawaffa sana mi'ah ithnain wa thamanin, 182 rahimahullahu ta'ala. Sahib Al-Imam Abi Hanifah wa tilmidhuhu wa nashiru ilmihi wa madhabihi. Beliau ini termasuk murid dari Al-Imam Abu Hanifah dan orang yang menyebarkan ilmunya Imam Abu Hanifah, menyebarkan madhabnya Imam Abu Hanifah. Salah satu murid senior dari Imam Abu Hanifah. Wa qadhil muluk, beliau itu seorang qadhi, seorang hakim. Al-muluk, hakim dari para raja. Al-khulafa al-Abbasiyin, para khalifah di masa dinasti atau daulah Abbasiyah ya, jadi dinasti Abbasiyah itu ya, di zaman
Khalifah Mahdi wal Hadi wal Rashid. 3 raja ini. Ya, yang menjadi qadhi, ya, yang sering kali dimintai fatwa itu Al-Imam Abu Yusuf, ya. Jadi dampingi raja ini supaya raja itu, seorang khalifah itu ketika menentukan satu hukum itu enggak salah, ya. Jadi sebaik-baiknya seorang pemimpin itu yang merujuk kepada ulama, yang dekat dengan ulama. Jadi minta fatwa ketika akan menetapkan satu hukum, satu ketetapan, beliau merujuk kepada ulama itu. Ini gimana kira-kira hukumnya, ada maslahat atau madarat, bagus atau enggak, boleh dilakukan atau enggak boleh, ya. Jadi yang dijadikan rujukan oleh ketiga khalifah Al-Mahdi wal Hadi wal Rashid itu Al-Imam Abu Yusuf, ya. Bahkan beliau itu dijuluki sebagai qadil qudat, qadinya para qadi, ya. Wa awwalu man du'iya qadiyal qudat. Jadi di zaman itu ada beberapa qadhi, ada beberapa hakim di masing-masing daerah. Maka hakim atau qadhi di masing-masing daerah itu tidak boleh menetapkan satu hukum sebelum merujuk kepada Al-Imam Abu Yusuf. Jadi pemimpinnya para qadhi, qadil qudat. Bisa kita lihat bagaimana alimnya Al-Imam Abu Yusuf ini. Wa kan yuqalu lahu qadhi qudatid dunya. Pemimpin para qadhi di seluruh dunia. Al-Imam Abu Yusuf. Maka otomatis ini Imam Abu Yusuf nggak mungkin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, menjadi rujukan semua umat, menjadi ulama besar, kecuali, ya, berawal dari beliau itu mampu memanfaatkan waktu yang beliau miliki. Makanya dikatakan itu sebuah keberhasilan yang besar itu diawali dengan keberhasilan yang kecil-kecil dulu. Tidak mungkin kita mendapatkan kesuksesan yang besar kecuali kita ini mendapatkan kesuksesan dari hal yang kecil itu. Dari mulai kita sukses bangun sebelum subuh tahajud itu sebuah kesuksesan itu. Kita sukses di dalam murajaah, kita sukses di dalam hafalan, kita sukses di dalam mutalaah. Terus kesuksesan yang besar itu berawal dari kesuksesan yang kecil dulu. Jadi bisa menjaga waktu dengan baik, kita atur kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita sholat tahajud. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk belajar, untuk menghafal. Terus dari kesuksesan kecil itu terus kita istiqomah, akhirnya apa? Kita akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan, ya, keberhasilan yang diraih oleh Al-Imam Abu Yusuf sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi, menjadi qadil qudat, orang alim, ya, menjadi rujukan umat. Salah satu murid senior dari Imam Abu Hanifah, ya, karena beliau bisa menjaga waktu yang beliau miliki itu. Bahkan di waktu hampir beliau akan meninggal, sudah sakit parah itu akan meninggal, masih sempat membahas ilmu, lupa dengan sakitnya itu. Yubahith wa huwa fin naza' wadh-dhama an-nafas al-akhir minal hayah. Beliau sempat membahas, padahal keadaan beliau itu fi halatin naza', akan meninggal. An-nafasil akhir minal hayah, di nafas terakhir, hembusan terakhir dalam kehidupan itu. Beliau membahas ba'dhu uwadihi fi mas'alatin fiqhiyah. Beliau membahas dengan sebagian orang yang datang untuk menjenguk beliau, uwad, ya. Sebagian orang yang datang ingin menjenguk beliau, ingin mengetahui keadaan Al-Imam Abu Yusuf, itu masih sempat membahas ilmu fikih. Jadi bukan membahas antum sakit apa, sudah minum obat belum, enggak sempat membahas itu. Yang dibahas ilmu fikih, fi mas'alatin fiqhiyah. Raja'a an-naf'i biha li mustafid au muta'allim. Dengan harapan itu beliau bisa memberikan manfaat, nafa', memberikan manfaat biha dengan masalah yang beliau bahas itu kepada orang yang mengambil faedah, memberikan manfaat kepada setiap orang yang belajar itu. Jadi masih, ya, beliau itu hampir meninggal, sudah meninggal, ya, sakit parah itu hampir meninggal. Beliau masih meluangkan waktunya untuk membahas ilmu. Dengan harapan apa? Nanti ilmu yang dibahas itu nanti bisa disampaikan ke orang lain, ya. Bisa memberikan manfaat itu. Jadi bagaimana ghirahnya itu, kecemburuannya itu, ya. Jadi punya ghirah yang luar biasa terhadap ilmu itu. Wala yukhli al-lahdhatal akhirah min lahadhat hayatihi min kasbiha fi mudzakarati ilmin wa ifadah wa istifadah. Beliau tidak membiarkan waktu detik-detik terakhir min lahadhat hayatihi, dari waktu-waktu kehidupannya itu, min kasbiha fi mudzakarati ilmin, berupaya untuk menggunakan waktu-waktu terakhirnya itu di dalam mudzakarah ilm wa ifadah wa istifadah, untuk memberikan faedah dan mengambil faedah.
Luar biasa ini ya. Ini contoh untuk kita ini. Qala tilmidhuhu al-Qadhi Ibrahim ibn al-Jarrah al-Kufi thumma al-Misri. Berkata muridnya al-Imam Abu Yusuf ya, yang bernama al-Qadhi Ibrahim, muridnya juga seorang qadhi. Ya, al-Jarrah al-Kufi thumma al-Misri. Marida Abu Yusuf, Abu Yusuf sakit. Fa ataituhu a'uduhu, kemudian saya mendatangi Abu Yusuf untuk menjenguk. Fa wajadtuhu mughma alaih, saya dapati Abu Yusuf ketika saya jenguk itu pingsan, dalam keadaan pingsan itu. Falamma afaqa, ketika Abu Yusuf ini sadar dari pingsan, qala li, beliau mengatakan kepadaku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma taqul fi mas'alah, apa yang kamu katakan dalam masalah ini? Coba. Ini pingsan, ini sakit, pingsan, melek, ya. Itu langsung nanya hukum. Coba, saya punya satu hukum, punya satu masalah. Engkau tahu jawabannya apa enggak? Maka Al-Imam Qadhi Ibrahim itu mengatakan, qultu fi mithli hadhil halah. Apakah dalam keadaan seperti ini wahai Imam? Engkau sakit, engkau baru sadar. Apakah harus membahas masalah dalam keadaan seperti ini? Qala wala ba'sa bidzalik, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sudah. Saya sudah sadar. Nah, terus kita belajar. La'allahu yanju bihi najin. Mudah-mudahan orang lain itu bisa selamat nanti, bisa ngambil manfaat. Thumma qala, kemudian Imam Abu Yusuf mengatakan, ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar ay fi manasikil hajj ayyarmiyaha masyian aw rakiban. Ini permasalahan yang dibahas oleh Al-Imam Abu Yusuf. Wahai Ibrahim, coba, ayyuma afdal, lebih utama mana? Fi ramyil jimar, ketika melempar jamrah. Ya. Jadi dalam manasik haji itu kan ada lempar jamrah itu, ya. Jamrah Aqabah di tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu ya. Ketika lempar jamrah itu aifi manasikil hajj an yarmiyaha masyan aw raqiba. Itu bagusnya itu lempar batunya itu jalan atau naik kendaraan. Ini yang dibahas oleh Al-Imam Abu Yusuf. Maka qultu, saya katakan, kata Imam Ibrahim, raqiban. Yang lebih utama itu lempar jamrahnya itu ketika naik kendaraan. Qala, berkata Imam Abu Yusuf, akhta'ta, engkau salah. Qultu masyan, ya kalau naik kendaraan salah berarti jawabannya masyan, berjalan. Maka Imam Abu Yusuf mengatakan, qala akhta'ta, engkau salah. Dijawab naik kendaraan salah, dijawab jalan kaki salah. Terus jawabannya apa? Qultu qul fiha yardallahu anka. Saya katakan, qul, katakan wahai Imam, ya, fiha, di dalam melempar jamrah itu yang lebih utama itu yang mana? Jalan kaki atau naik kendaraan? Ya radallahu anka, mudah-mudahan Allah meridhoimu. Akhirnya dijawab oleh Al-Imam Abu Yusuf, qal amma ma kana yuqaf indahu lid-du'a fal afdal an yarmiyahu masya. Ketika orang yang lempar jamrah itu nanti keadaan dia itu berhenti untuk berdoa, ya. Karena memang ketika lempar jamrah itu disunnahkan ketika tanggal 11-12 itu setelah melempar itu disunnahkan doa. Kalau nanti orang yang melempar itu dia akan berdoa nantinya, maka disunnahkan itu fal afdal, lebih utama an yarmiyahu masyian. Dia melempar batunya itu dalam keadaan jalan. Jadi berjalan, lempar batu, ya, 7 batu, setelah itu berdoa. Wa amma ma kana la yuqaf indahu fal afdal an yarmiyahu raqiban. Kalau nanti keadaannya itu dia itu tidak berhenti untuk doa, maka yang lebih utama itu an yarmiyahu raqiban, dia melemparnya itu dalam keadaan naik kendaraan. Jadi tinggal disesuaikan. Lebih utama mana, berjalan atau naik kendaraan? Dilihat mau doa apa enggak. Dan yang lebih utama disunahkan doa. Maka ketika akan berdoa setelah melempar jamrah itu lebih utama dia melemparnya dalam keadaan berjalan. Ini yang dibahas oleh Al-Imam Abu Yusuf. Kemudian thumma qumtu indahu thumma qumtu min indihi. Kemudian saya berdiri dari sisi Abu Yusuf. Selesai dibahas, saya berdiri pulang. Ya. Fama balaghtu baba darihi hatta sami'tu as-surakha alaih. Saya tidak sampai ke pintu rumahnya hingga saya mendengar ada suara tangisan, suara teriakan alaihi, atas Abu Yusuf. Jadi setelah Imam Ibrahim ini pamit untuk pulang, belum sampai pintu rumahnya Imam Abu Yusuf, ya, muridnya Imam Abu Hanifah,
Ternyata dari dalam kamarnya Imam Abu Yusuf itu orang yang sekeliling beliau itu berteriak menangis karena Imam Abu Yusuf sudah meninggal. Jadi di detik-detik terakhir itu beliau masih membahas ilmu fikih. Gak mau melewatkan waktunya, apalagi sampai mengeluh, enggak. Jadi beliau di detik-detik terakhir itu beberapa menit sebelum beliau meninggal masih membahas. Ternyata setelah muridnya mau pulang, belum sampai pintu rumahnya itu ternyata sudah meninggal Imam Abu Yusuf. Wa idza huwa qad mata rahmatullahi alaih. Ternyata Imam Abu Yusuf itu sudah meninggal rahmatullahi alaih. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Imam Abu Yusuf ini. Ya. Wa hadhihi tariqatul ulama wal masyayikh. Coba. Ini jalan yang ditempuh oleh para ulama, oleh para masyayikh. Fa innahum yaqulun, mereka mengatakan talabul ilm, mencari ilmu itu minal mahdi ila lahad, dari ayunan, dari kecil sampai ke liang lahat. Gak ada batasnya mencari ilmu itu, gak ada batasnya. Sehingga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu di usia yang sangat sepuh, yang sangat tua itu, beliau masih memegang pulpen, masih menulis faedah, mencatat. Ada yang mengatakan, wahai imam, engkau sudah tua, engkau sudah sepuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ma'i mihbarah hattal makbarah. Bersamaku pulpen ini, saya akan terus mencari ilmu, akan ada pulpen terus bersamaku hattal makbarah, sampai masuk ke alam kubur. Ya, itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi mereka ya yang ingin berhasil, yang ingin sukses menjadi orang saleh, orang yang manfaat ilmunya itu, ketika fi marhalatut talab, ketika mencari ilmu itu mereka benar-benar menghabiskan waktunya semuanya untuk ilmu. Ya. Bahkan disebutkan di sini di antara tanda seorang santri al-mujtahid an-nafi' ilmu, alamatu talibil ilmi al-mujtahid an-nafi' ilmu, tanda seorang santri yang bersungguh-sungguh, yang ilmunya manfaat itu, kullama dakhala alaihi ahad wajadahu yaqra au yusabbih au yastaghfir. Maka kalau dilihat orang lain itu, maka didapati seorang santri ini imma lagi baca Quran, baca kitab, atau tasbih, atau istighfar. Ya. Kalau kita lihat seorang santri itu kesibukannya itu membaca, kesibukannya itu tasbih, kesibukannya murojaah, istighfar, salat sunnah. Nah ini berarti ini santri yang ilmunya manfaat ini. Ini santri yang mujtahid itu. Ya, santri yang mujtahid. Abu Yusuf yamut ibnuhu fayuwakil bitajhizihi wa tafdinihi liyahdurat daras. Ini masih tentang cerita Abu Yusuf ya. Al-Imam Ya'qub bin Ibrahim, Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf yamut ibnuhu, anaknya meninggal. Abu Yusuf punya putra, putranya meninggal. Fayuwakil bitajhizihi wa dafnihi. Beliau Imam Abu Yusuf ini mewakilkan kepada orang lain untuk ngurusi anaknya ini yang meninggal ini. Sampai ke pemakaman. Untuk apa? Liyahdurat dars, untuk hadir dars. Anaknya meninggal, keluarganya meninggal, ditinggal. Gak hadir pemakaman, gak menyiapkan, gak nerima tamu ketika ada yang melayat, enggak, ditinggal. Anak wakilkan, ente urus anak-anak ini, anak mau hadir majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf ini. Kalau kita ini gimana? Ya, ada keluarga meninggal dalam pondok kan izin, ya kan? Izin. Ada keluarga meninggal, ada ini meninggal. Ada hajatan lagi, itu kalau kita ini. Jadi banyak waktu yang kebuang. Imam Abu Yusuf keluarganya meninggal, ditinggal anaknya, padahal anaknya meninggal, ingin hadir dars. Ada pernah salah seorang santri itu izin ke syekhnya itu, izin ke ustadznya, Ustadz anak izin, nggak masuk dars karena sakit. Ya. Kata ustadznya apa? Ihmil kitabak wanwi bihi syifa. Ente ambil kitab, hadir dars dengan niat syifa, dengan niat mendapatkan kesembuhan dari Allah. Nggak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Ya, bawa kitab, hadir majelis dengan niat apa? Mudah-mudahan berkat anak hadir majelis Allah memberikan kesembuhan. Itu seperti itu. Ya, ini namanya talibul ilm al-hakiki. Ini santri yang benar-benar santri ini. Ya, talibul ilm bimaknal kalimah. Ini santri yang benar-benar santri itu. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau mau dibilang santri, kita ini belum pantas dikatakan santri. Cuma tasyabbuh bi talibil ilm ini ya. Kita ini mirip-mirip dengan santri karena masih jauh. Santri yang hakiki ya seperti Imam Abu Yusuf ini santri ini. Ya, benar-benar mencari ilmu. Jadi semua ditinggalkan li ajlil ilm. Apapun sudah ditinggalkan li ajlil ilm. Ini seorang santri hakiki. Jadi kita ini lebih pantas dikatakan itu bukan santri, tapi apa? Mirip-mirip santri ini. Ya. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu.
Kalau kita belum bisa menjadi seperti mereka, ya fatashabbahu, mirip. Kita samakan diri kita ini dengan mereka, keadaan kita ini dengan mereka. Ya yang penting bawa kitab itu. Bawa kitab, bawa pulpen, nyatet sedapatnya. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk dipaksa, itu mirip-mirip itu. In lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena kalau sudah mirip dengan orang-orang yang mulia itu sudah satu keberuntungan itu ya. Naudzubillah daripada miripnya sama orang-orang fasik, sama orang ahli maksiat, kita mirip-mirip ini. Pakaiannya mirip mereka, keadaan kita mirip mereka, belajarnya mirip mereka itu. Bawa kitab, hafalan, belajar itu mirip itu. Ya. Kalau hakikatnya kita belum pantas dikatakan sebagai seorang thalibul ilm. Wa hadza al-imam al-jalil al-dzaki Abu Yusuf al-Qadhi al-Alma'i. Imam al-Jalil yang agung, yang cerdas. Al-Abu Yusuf al-Qadhi, seorang qadhi al-Alma'i, kan syadidal mulazamah li syaikhihi al-Imam Abi Hanifah. Al-Imam Abu Yusuf ini syadid al-mulazamah, orang yang sangat melazimi gurunya. Ya. Makanya di antara syarat untuk mencari ilmu itu, syarat untuk mendapatkan ilmu itu apa? Suhbatu ustadz. Ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu ya harus melazimi syekh, melazimi ustadz itu. Jadi harus benar-benar dekat, punya hubungan yang kuat gitu. Mengambil ilmu langsung, bukan dari Google, bukan dari yang lain, bukan searching, enggak, langsung mengambil. Mulazamah itu penting itu. Dan yang enggak kalah penting apa? Tul zaman. Tul zaman. Waktunya panjang. Enggak, ilmu itu enggak bisa kita dapatkan dengan instan. 1 bulan pengen alim ya enggak bisa. 1 tahun, 2 tahun enggak, perlu waktu yang lama. Puluhan tahun bahkan. Kalau orang-orang dulu itu belajarnya sampai 30 tahun. Sampai 40 tahun. Sampai dikisahkan salah satu ulama besar ya, orang alim besar dari daerah Hadramut itu ketika keluar untuk mencari ilmu itu beliau habiskan mencari ilmu di luar itu 30 sampai 40 tahun. Sampai orang daerahnya itu menganggap beliau itu sudah meninggal. Karena dulu kan gak ada kabar itu, kalau sudah pergi ya pergi. Sampai dianggap sudah meninggal. Setelah 30 tahun, 40 tahun ternyata beliau kembali ke daerah asalnya, ke Hadramut ya. Membawa ilmu, membawa akhlak, membawa adab itu, akhirnya beliau buka madrasah, beliau buka majlis. Di zaman itu beliau bisa melahirkan 300 mufti. Murid-murid yang belajar itu 300 lebih itu menjadi seorang mufti di daerahnya masing-masing. Itu setelah perjalanan panjang 30 sampai 40 tahun, mulazamatu syekh. Ya, suhbatu ustadz. Kemudian tul zaman, waktunya lama. Ya, waktunya lama. Kalau kita enggak, sudah waktunya sebentar, sering izin, kan repot gitu. Sudah sebentar sering izin bolak-balik gitu. Yang sedikit belum maksimal. Itu kita ini. Jadi Al-Imam Abu Yusuf kan syadidal mulazamah li syaikhihi Al-Imam Abi Hanifah. Lazama majlisahu 17 sanah atau 29 sanah. Imam Abu Yusuf ini melazimi syekhnya Imam Abu Hanifah itu, majlisnya Imam Abu Hanifah enggak pernah beliau tinggal itu selama 17 tahun. Ada yang mengatakan 29 tahun. Gak pernah lepas dari Imam Abu Hanifah, terus diikuti. Di mana ada Imam Abu Hanifah, di situ ada Imam Abu Yusuf. Makanya biasanya orang yang bisa menggantikan makom syekhnya itu orang yang paling kuat di dalam mulazamahnya. Nanti menjadi khalifah, pengganti dari syekhnya itu. Imam Abu Hanifah meninggal, yang diangkat menjadi penggantinya Imam Abu Hanifah itu ya Imam Abu Yusuf yang menjadi rujukan. Ya. Karena ini orang yang karena beliau ini syadid al-mulazamah 17 atau ada yang mengatakan 29 tahun. Ma fatahu sholatul ghadat ma'ahu, tidak pernah lepas. Ya, dari al-Imam Abu Yusuf ini salat subuh bersama Imam Abu Hanifah. Wala faraqahu fi fitrin wala adha, tidak pernah berpisah dengan Imam Abu Hanifah walaupun di hari raya lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau kita gimana? Pulang kan? Kalau kita kan pulang 20 hari lumayan, 20 hari ini. Ini enggak, Idul Fitri, Idul Adha terus bersama Imam Abu Hanifah ini. Bisa enggak ente itu? Sampai nanti tanggal 15 Syawal enggak usah pulang. Terus sampai nanti berlanjut. Bisa. Sulit untuk kita. Ya. Ini Imam Abu Yusuf ini melazimi Imam Abu Hanifah itu walaupun kalau sekarang itu walaupun di hari libur, kalau sekarang itu walaupun di hari libur. Enggak ada istilah lepas dari syekhnya itu enggak. Sampai benar-benar dikasih izin. Menggantikan, sudah dikasih izin untuk dakwah, untuk ngajar, baru lepas itu. Ya. Jadi Imam Abu Yusuf ini nggak pernah meninggalkan Imam Abu Hanifah ini, walaupun ketika lebaran, hari raya itu, Idul Fitri, Idul Adha,
illa min marad, udurnya cuma satu, sakit. Sakitnya pun kalau sakit parah. Kalau sakit yang enteng-enteng tetap berangkat. Min marad ya. Rawa Muhammad bin Qudamah qala sami'tu Syuja' bin Makhlad qala sami'tu Aba Yusuf yaqul. Ya, aku mendengar Imam Abu Yusuf pernah berkata, mata ibnun li, saya punya anak meninggal. Falam ahdur jihazahu wala dafnahu. Saya punya anak meninggal tapi saya ini tidak menghadiri proses pemakamannya itu. Proses pemakamannya, disolatinya apa enggak, anak tinggalkan. Wa taraktuhu ala jirani wa aqribai. Saya tinggalkan anakku itu, saya serahkan kepada tetangga dan kerabat. Biar tetangga yang ngurus, kerabat yang ngurus. Makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai' la tadhhab hasratuhu anni. Khawatir ya, meninggalkanku dari Abu Hanifah itu syai' sedikit faedah itu. Khawatir saya ini tertinggal satu faedah dari Imam Abu Hanifah. Ketika ada yang mengatakan kepada Imam Abu Yusuf, kan enggak apa-apa cuma 1 hari. Besok ada majelisnya Imam Abu Hanifah. Yang dikatakan Abu Yusuf apa? Majelisnya Imam Abu Hanifah besok itu yang disampaikan beda dengan yang sekarang. Besok faedah baru lagi. Yang sekarang faedah yang sekarang. Gak mungkin diulang. Makanya kalau tertinggal 1 hari maka anak tertinggal 1 faedah. Jadi gak ada alasan untuk meninggalkan majelisnya Imam Abu Hanifah. Anak punya anak meninggal, biarkan tetangga yang ngurus. Biarkan kerabat yang ngurus. Yang penting anak belajar. Ajib ya. Yang penting anak belajar ini. Makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai' la tadhhab hasratu anni, tidak pergi ya hasratuhu, kerugian anni dariku. Jadi kalau sudah benar-benar ketinggalan majelisnya Imam Abu Hanifah walaupun 1 kali itu ya merasa berat itu, penyesalannya itu enggak hilang-hilang itu. Ini yang dialami oleh Al-Imam Abi Yusuf. Kemudian Muhammad ibnul Hasan la yana minal lail illa qalila. Muhammad ibn Hasan ini juga murid senior yang kedua dari Imam Abu Hanifah ya. Jadi yang pertama tadi Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, yang kedua itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Ini juga murid seniornya Imam Abu Hanifah ini. La yanamu minal laili illa qalila. Beliau itu tidak tidur dari waktu malam kecuali sedikit. Wa qala Al-Allamah At-Tashkubri zadah fi Miftahis Sa'adah wa Miftahis Siyadah. Kan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Kufi Al-Baghdadi Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Muhaddits. Oh, julukannya banyak ini. Seorang imam, ahli fikih, mujtahid, muhaddits. Tilmid Al-Imam Abi Hanifah, di antara muridnya Imam Abu Hanifah juga ini ya. Al-Maulud sanah mi'ah ithnain wa thalathin, 132, wal mutawaffa sanah mi'ah tis'ah wa thamanin, 189, rahimahullahu ta'ala la yana'mul lail, tidak tidur malam. Wa kana yadha indahu dafatir, yakni kutuban. Beliau itu meletakkan di sebelahnya itu ada tumpukan-tumpukan kitab. Jadi beliau itu sekali murajaah itu bukan 1-2 kitab, tumpukan kitab itu dikumpulkan. Fa idza malla min naw'in nadhara fi akhar. Kalau sudah merasa malal, bosan, jenuh dengan 1 kitab, maka ganti dengan kitab yang lain. Bukan kalau jenuh ditutup tidur, bukan. Kitabnya numpuk. Nanti kalau sudah 1 kitab ini agak jenuh, malal, ambil kitab yang lain, baca lagi. Artinya enggak terputus bacanya itu. Jadi 1 malam itu bisa murajaah beberapa kitab sekaligus. Wa kan yuzil naumahu bil ma. Beliau itu menghilangkan ngantuknya itu dengan air itu. Wa yaqul innan nauma minal hararah. Tidur itu atau rasa ngantuk itu minal hararah. Ini panas ini, makanya harus disiram air. Kalau ngantuk itu disiram air itu. Jadi ngantuknya hilang. Kalau sudah ngantuknya hilang, baca lagi nanti. Malal, kitab yang 1 yang dibaca ditaruh, ngambil kitab yang lain dibaca lagi. Itu terus seperti itu. Jadi tidurnya itu ketiduran, bukan sengaja tidur. Makanya santri kalau alasan kenapa terlambat, ketiduran. Di mana di kamar itu bukan ketiduran, namanya sengaja tidur. Kalau di kamar pakai bantal, kasur itu sengaja tidur. Ketiduran itu ente lagi buka kitab, baca, kemudian tidur. Nah, itu namanya ketiduran itu. Ya, baca wirid, nah itu ketiduran itu. Tapi kalau di mana di kamar, nah itu namanya bukan ketiduran, itu sengaja tidur namanya. Jadi kalau ngantuk itu bukan tidur, tapi apa? Berupaya supaya apa? Supaya ngantuknya itu hilang. Wudu, diciprat-ciprat itu di wajahnya biar enggak ngantuk. Inna naum minal hararah. Ini yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Hasan, la yanamu minal lail illa qalila. Terus Isam al-Balkhi ishtara qalaman bidinar liyaktub ma sami'ahu fawran. Kemudian seorang imam yang bernama Isam al-Balkhi itu membeli 1 pulpen dengan 1 dinar.
Satu dinar itu, satu keping dinar itu 4,25 gram emas. Sekarang harga 1 gram emasnya itu sudah mencapai 1,6 juta. Kalau 4 gram itu sudah 4 juta. Satu pulpen dibeli dengan 4 juta. Karena waktu beliau nulis macet pulpennya, takut ketinggalan faedah, beliau langsung ngomong, yang mau jual pulpen dengan 1 dinar saya bayar itu. Langsung banyak pulpen yang datang itu, karena pengen dibayar 1 dinar. Rela beli pulpen, 1 pulpen dengan 4 juta. Imam Isam al-Balkhi ishtara qalaman bidinar liyaktub ma sami'ahu fauran, agar beliau bisa menulis apa yang beliau dengar secara langsung. Jadi eman, kalau ketinggalan faedah itu eman. Jadi nggak mau ada yang tertinggal, pulpennya macet itu langsung ngomong, ada yang mau jual pulpen nggak? Ana beli 1 dinar. Ya 1 dinar. Kalau sekarang misalkan ente ada yang mau jual pulpen, ana beli 100.000, otomatis langsung dikasih. Hatta ente yang lagi nulis faedah 100.000 kasihkan ke yang ini, bayar 100.000. Kalau kita seperti itu, eman kan buat 100.000 itu. Thumma qala al-allamah Tashkubri Zadah wa ishtara Isam bin Yusuf al-Balkhi al-faqihul Hanafi wa muhaddits Balkha nama satu daerah ya. Al-mutawaffa sanah 215 rahimahullah ta'ala qalaman bidinar, membeli pulpen dengan harga 1 dinar liyaktub ma sami'a fil hal, agar menulis apa yang beliau dengar seketika itu. Fal umru qasir, karena umur ini pendek. Wal ilmu kathir, ilmu itu banyak. Andaikan kita habiskan semua umur yang kita miliki untuk mencari ilmu, ilmu itu enggak akan habis. Masih banyak ilmu yang enggak kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit yang kita dapatkan itu. Fayambaghi li talib an la yudayya al awqat was sa'at, maka seyogianya sudah sewajarnya bagi seorang santri itu tidak menyia-nyiakan waktu yang dia miliki. Wa yaghtanimal layali wal khalawat, dan berburu waktu-waktu malam, ya, waktu-waktu kosong. Wa yaghtanimash syuyukh, berburu masyayikh. Wa yastafid minhum, mengambil faedah dari mereka. Falaysa kullu ma fata yudrak, karena tidak semua yang terlewatkan itu bisa didapatkan kembali. Walastu bimudrikin ma fata minni bilahfa wala bilaita wala law anni. Walastu bimudrik, dan saya ini tidak bisa mendapatkan kembali apa yang terlewatkan dariku. Bilahfa, dengan kesedihan. Ada waktu yang terlewat kemudian kita sedih, apakah waktu yang terlewat itu bisa kembali dengan kita merasa sedih? Enggak. Makanya kemarin disebutkan apa di pertemuan sebelumnya itu al-istighal bin nadam alal waqtil faid tadyi'un lil waqtil hadir, kan gitu. Jadi sibuk penyesalan dengan waktu yang terlewatkan, ya, gak memperbaiki. Kita sibuk karena kemarin ada waktu yang terlewat, kita sibuk dengan itu, maka tadyi'un lil waqtil hadir, itu berarti menyanyiakan waktu yang ada. Kita sedih, nangis, kemudian kembali, gak akan kembali. Daripada kita terlalu sedih, penyesalan, ahsan menggunakan waktu itu untuk perbaikan. Walastu bimudrikin ma fata minni bilahfa wala bilaita, enggak akan juga kembali dengan istilah laita. Laita kalau dalam ilmu nahwu itu kan litamanni, itu berandai-andai, berangan-angan itu. Ya. Orang tua yang sepuh itu mengatakan laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Apakah dengan kata laita kemudian kembali? Enggak akan kembali. Waktu tua ya sudah, yang ada tinggal penyesalan. Ingin kembali seperti dulu waktu muda kemudian dihabiskan untuk ibadah, enggak bisa. Ya, laita wala bilaita wala law anni, begitu juga dengan lau, seandainya, ya. Naudzubillah, ya. Jadi lama di pondok kemudian enggak mendapatkan apa-apa, ya. Coba dulu anak itu semangat, pasti anak bisa mendapatkan ilmu, jadi orang alim. Apakah akan kembali waktu itu? Enggak akan, ya. Satu lagi Muhammad bin Salam al-Bikandi yunadi qalamun bidinar, ya. Muhammad bin Salam al-Bikandi, ya, yunadi, beliau menyeru dengan kalimat qalamun bidinar, 1 pulpen dengan 1 dinar. Wa hadza Muhammad bin Salam al-Bikandi Syekh al-Bukhari. Ini Muhammad bin Salam ini termasuk guru dari Imam Bukhari. Imam Bukhari punya berapa guru? Alaf wa thamanuna nafsan. Imam Bukhari punya 1080 guru, itu Imam Bukhari itu. Salah satu gurunya bernama Muhammad bin Salam. Ya, jadi guru-gurunya Imam Bukhari ya semuanya ahli hadis, semuanya ulama-ulama besar, ya. Di antaranya Muhammad bin Salam. Al-mutawaffa sanah 227. Kan fi halut talab jalisan fi majlisil imla. Beliau itu ketika
dalam keadaan mencari ilmu, beliau duduk ya fi majlisil imla, di tempat duduknya untuk mengimla, untuk menulis, mencatat itu. Wa syekhu yuhaddits wa yumli. Syekhnya itu menyampaikan hadis, mengimlakan. Jadi menyampaikan hadis, haddatsana fulan itu. Nanti muridnya mencatat itu. Tiba-tiba ketika lagi nulis ya, yang didikte oleh syekhnya itu fankasara qalam Muhammad bin Salam. Lagi nulis tiba-tiba pulpennya itu patah, tidak bisa digunakan. Maka fa'amara an yunada, maka beliau itu memerintahkan untuk diserukan qalamun bidinar. Secara otomatis beliau langsung mengatakan apa? Qalam bidinar. Pulpen dengan 1 dinar, yang mau jual siapa? Pulpen anak ini patah ini. Yang mau jual pulpen, 1 pulpen dengan 1 dinar. Fatatayarat ilaihil aqlam. Beterbangan pulpen-pulpen dari orang-orang sebelahnya itu. Ini punya anak dibeli, punya anak dibeli. Yang lain nggak mikir, yang penting dapat 1 dinar. Kalau ini enggak rela mengeluarkan 1 dinar, yang penting mendapatkan pulpen untuk nyatat faedah. Karena apa? Ilmu itu lebih mahal. Al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu nilainya itu lebih mulia, lebih tinggi daripada harta. Maka apa? Hatta dengan 1 dinar pulpen itu anak beli. Walaupun 1 dinar. Jadi eman ketinggalan faedah itu. Dikatakan al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqa. Ilmu itu seperti binatang buruan itu. Cara ngikatnya gimana? Wal kitabatu qaiduhu, ditulis itu. Ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqa. Maka dungu, kurang cerdas, enggak pinter itu. Sudah lama berburu, kemudian apa? Setelah dapat dilepas. Duduk lama 1 jam, 2 jam, dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, setelah bubar nggak ada faedah yang didapatkan. Mau baca nggak ada catatan, mau lihat kitab kosong, nggak ada terjemahnya. Itu gimana? Ya. Kita ini belum setingkat Imam Syafi'i yang sekali dengar hafal. Itu pun beliau masih mencatat. Ya. Kita ini otaknya ini, pikirannya ini pas-pasan ini. Tapi mudah-mudahan dengan modal yang ada ini, ya ilmu yang kita dapatkan itu manfaat barokah itu. Ya. Syaratnya itu ijtihad tadi, bersungguh-sungguh. Ya. Hakahu al-Hafidh Al-Aini fi Umdatil Qari. Ya, ini diceritakan di dalam kitab Umdatil Qari. Umdatil Qari ini syarahnya Sahih Bukhari. Wa ma hadzal badlu as-sakhiyyu minhu. Ya. Illa lima'rifatihi biqimati dzalikal waqtil ghali, dan tidaklah al-badl sebuah pengorbanan. Ya. As-sakhi minhu sebuah pengorbanan yang dermawan, yang hebat ini kecuali apa? Lima'rifatihi biqimati dzalikal waqtil ghali, karena memang Muhammad bin Salam ini mengetahui dengan qimahnya waktu. Al-waqtu ghali, waktu itu mahal itu. Ya. Wa qimah ma yumla bihi aidan, dan beliau juga mengetahui sesuatu yang sedang beliau tulis itu. Qimahnya hadis Nabi, qimahnya ilmu agama, qimahnya pelajaran itu. Jadi beliau enggak mau menyia-nyiakan waktu, beliau enggak mau menyia-nyiakan sebuah faedah, enggak mau terlewatkan, hatta harus bayar 1 pulpen dengan 1 dinar, ya, setara dengan 4 juta sekian gitu. 1 pulpen, ente beli pulpen berapa? 10.000, 50.000, yang paling mahal berapa? Ya anggap 20.000 sudah. Ya, 20.000. Tapi ini rela membeli pulpen yang normalnya 20.000 dengan 4 juta. Karena apa? Enggak mau ketinggalan faedah. Fahadha alimun, ini orang alim. Bukan cuma itu, bal muta'allim. Sudah alim, muta'allim. Menggunakan waktunya semuanya untuk belajar. Ya, mimman arafa qimataz zaman wal waqt, dari orang yang mengetahui berharganya sebuah waktu. Fabadala dzahab wad dinar fi tahsili qalam. Beliau rela mengorbankan emas dan dinar untuk mendapatkan pulpen. Jadi zahab wad dinar induh itu ma indahu qimah, tidak ada qimahnya, tidak ada, berharga sudah. Asal dapat pulpen. Ya, kalau ke majelis bawa emas buat apa? Enggak bisa digunakan untuk nulis juga, asal pulpen. Ya, jadi faedahnya itu besar. Ilmu yang didapatkan itu bukan hanya bisa menyelamatkan di dunia, tapi bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya. Disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi itu para ulama. Bukan al-aghniya, bukan. Tapi al-ulama warathatul anbiya. Jadi pewaris para nabi itu. Makom setelah makom kenabian itu makomnya ulama itu. Yuzanu midadul ulama bidami syuhada. Nanti akan ditimbang. Ya.
pulpen tintanya para ulama dengan darahnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Lebih berat mana? Lebih berat tintanya para ulama. Jadi maqam ulama fauq syuhada. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama-ulama, ya, para pendahulu-pendahulu kita itu, bagaimana mereka itu benar-benar menghargai ilmu agama, menghargai waktu yang mereka miliki. Sehingga tidak heran, ya, ketika mereka bersungguh-sungguh, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ketika mereka bersungguh-sungguh maka Allah angkat derajat mereka itu. Ya, mereka menjadi para ulama, pewaris para nabi. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini seorang santri, seorang talibul ilm al-hakiki, yang hakiki, menggunakan semua waktu yang kita miliki untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu, untuk berdakwah, ya, ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.